Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara Sinting, siaran tidak penting bagi yang tidak punya kepentingan. Ya, San Ihsan. Apa kabar nih San? ya alhamdulillah. Bukan kabarmu, Apa tapi nih? dunia sastra kita nih. Kenapa dengan dunia sastra kita? Ya tadi saya cek-cek Facebook ya, sedang ribut masalah plagiat lagi nih San. Kembali lagi dan lagi dan lagi. Oh itu, tapi Pancep udah ngecek dunia makanan belum? Dunia makan, kan kita sudah makan tadi. Enggak, di dunia makanan juga sedang ada plagiat-plagiatan. Dunia makan ada plagiat-plagiatan, itu seperti apa? Itu geprek bensu, itu lagi bertarung saling mengakui siapa yang paling dahulu, siapa yang paling Geprek benar. bensu. Oh nggak tahu ya. Oh ente dibayar nih sama bensu nih ya. Ada iklannya. Iklan lo ini. Wah kacau. Geprek bensu dan sastra. Menarik. Berarti sastra dan makanan dong ini. Sastra dan makanan. Oke. Menurutmu plagiat itu apa sih, San? Meniru. Meniru. Wah, harus cek kamus lo ya. Ntar saya cari kamus bahasa Indonesia. Iya dong, meniru. Nih, Enggak lah, San. Ini. Ente cari sinonim plagiat. Ya, plagiat itu apa? Saya lihat di kamus bahasa Indonesianya ya, KBBI ini. Thesaurus, bukan dinosaurus. Thesaurus. Ya. Terserah. Plagiat. P dari huruf P. Ini kitab yang jarang saya buka nih. Nah, di sini, San. Ya, di sini tuh. saya belum ketemu. Oh, belum ketemu. Di halaman 1083 di KBBI edisi keempat ini mah ya. Plagiat itu ini ada dua ya, ada plagiarisme dan plagiat. Ada Artinya? plagiator. Nah, plagiarisme itu penjiplakan yang melanggar hak cipta. Kalau dalam Itu hal ini plagiat. ya, plagiarisme Oh, itu plagiarisme. penjiplakan yang melanggar hak cipta. Kalau plagiat, Plagiat ini pengambilan karangan atau pendapat dan sebagainya ya, pengambilan karangan orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan atau pendapat sendiri. Misalnya menerbitkan karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri. waduh. Atau jiplakan. Nah, ini yang terakhir ada plagiator. Plagiator itu orang yang mengambil karangan atau pendapat dan sebagainya dari karangan orang lain dan disiarkan sebagai karangan atau pendapatnya sendiri. Penjiplak. Nah, ini ya, Berarti menjiplak karya ya. menjiplak. Duh, saya karya Nadran itu banyak jiplakan gak ya? Wah, saya nggak tahu ya. Lihat aja di Google, kayaknya ada aplikasinya deh itu di Google juga. Soalnya kan ada dan yang itu sama kayak novel yang lain. Kalau berarti sebenarnya apa sih indikatornya gitu ketika kita disebut sebagai seorang plagiator? Berat ini, saya sebenarnya agak berat karena saya bukan bidangnya ini ya. Mungkin teman-teman yang lebih paham bisa komentar ya di bawah ini ya. Tapi kita semampu kebodohan kami aja ya. Berbicara semampu kebodohan kami saja masalah plagiat ini ya. Iya benar. Dulu juga ada tuh seorang pujangga, Chairil Anwar juga pernah plagiat. Chairil Anwar yang itu itu puisinya yang terkenal. puisi Karawang Bekasi. Tapi di bukunya Hasan Asbahani itu ya, kalau nggak salah di mana itu, Chairil itu. Memang dia menulis karangan Karawang Bekasi itu karena urusan perut, katanya makan. Berarti ya kan? Akhirnya si redaktur itu siapa, HB Yasin apa Taufik Ismail ya, saya lupa. Dia memaafkan karena memang Karena itu alasan perut itu. mungkin ini alasan perut ya. Karena kalau dibandingkan dengan karya-karya yang lain itu tidak sebanding dengan bahasanya plagiarisme si Chairil ini gitu. Tapi unik ya alasan perut dan diterima sama gitu kayak alasan
penyiraman. Atau ini bahaya juga ya, nanti saya bilang kayak gini nanti jadi pembenaran juga nih orang plagiatan. Jadi kayak perut. alasan penyiraman itu loh Novel Baswedan. Iya. Alasannya kan nggak sengaja. Mm-mm. Jadi nanti jadi pemakluman. Gitu ya. Jadi alasannya nggak sengaja mau nyiram badan tapi kena wajah. Kena wajah. Terus plagiat ini nggak sengaja mau apa, ini cerpennya Agus Nur ya? Ya, Iya. plagiat ini ya. Cerpennya Agus Nur yang di Kompas yang tahun lalu, kemudian Yang di lomba juga ada. di lomba juga ada ya. Dengan nama yang sama atau bukan? Dengan nama yang sama. Yang lomba dengan yang koran ini. Beda. Oh, beda. Tapi nama Agus Nur juga. Agus Nur. Kalau yang di cerpen di lomba itu Kartu inisialnya pos. F. Oh, inisialnya F. Kalau yang di koran itu, yang di Suara Merdeka, Inisialnya B kalau nggak B. salah. Oke. Bencep Abdullah. Ya, Sintingers, memang kasus plagiat ini entah sampai kapan akan berhenti ya, wallahu alam, karena setiap tahun selalu saja ada ya, bahkan mungkin setiap waktu, tapi kita nggak tahu ya San ya, Iya. karena itu ketahuan aja, karena ketahuan. Aduh. Kalau nggak ketahuan berarti nggak disebut plagiat ya? Iya nggak disebut lah. Kalau nggak ketahuan kan nggak ada yang tahu kalau dia melagiat atau enggak. Kayak orang nyolong gitu ya, Kalau nggak ada yang penjahat, tahu, berarti dia nggak nyolong. ya. Iya. Berarti itu urusannya dia dengan Tuhan. Iya. Itu mah soal. Dia disebut plagiat kalau ketahuan. Kalau ketahuan, Kalau nggak ketahuan, ya nggak disebut plagiat karena kita nggak tahu kalau dia melagiat. jadi untuk apa ada kata plagiat? Bingung juga nih kamu Nisan, bikin saya pusing. Iya kan, misal nih, saya memplagiat karya Pak Encep, dikirim ke Kompas. Nah, setelah itu dimuat dan sudah bertahun-tahun tidak ada yang tahu kalau itu karya Pak Encep. Ya saya tidak disebut plagiat, nggak ada yang tahu. Oh, nggak ada yang tahu ya. Tapi kalau ada yang tahu, Ada yang tahu baru baru disebut plagiat. Tapi tindakan plagiat ini menurutmu itu suatu kejahatan intelektual atau bukan? Walaupun berbagai alasan yang dikemukakan oleh penulis itu tak A atau B. kalau buat aku sih biasa aja. Wih, kok gitu? Iya. Gimana? Iya, barangkali memang disebut sebagai kejahatan, tapi biasa aja. Maksudnya itu kan perilaku manusia ya. Semacam Jadi kayak kau anggap manusiawi yang enggak, bukan. Jadi walaupun kita menghimbau, kita seorang guru menghimbau jangan memplagiat, jangan memplagiat, sama halnya dengan buang sampah. Himbauan itu dari saya kecil sampai sekarang himbauan itu terus bergulir, tapi tetap banyak yang membuang sampah. Jadi itu kalau menurut aku sih soal perilaku individu. Memang kalau disebut sebagai kejahatan, ya kejahatan. Iya. Kejahatan bagi dirinya yang memplagiat. Pokoknya plagiat itu kejahatan, tapi ya biasa aja. Enggak wah itu jahat banget, enggak, biasa. Kayak buang sampah sembarangan aja. Buang sampah kok sama dengan plagiat? Ini orang ngaco ini ya. Berarti kau setuju kalau plagiat itu terus bergulir? Ya, misalkan kalau saya tidak setuju, apakah plagiat itu akan berhenti? Ya enggak juga sih. Ya kemarin juga di koran salah satu koran ya, puisinya Taufik Ismail itu kan, itu terang-terangan itu. Ya mungkin itu yang ngirim bocah kali ya. Bisa Dan saya pernah mengalami hal itu. Nah ini saya pernah jadi orang goblok banget ya waktu tahun Kalau berapa? Sekarang makin goblok. Jadi ini siswa ya, saya kan ngajar. Terus siswa itu nulis puisi, puisinya bagus. Lalu puisi itu saya kirim ke salah satu koran, Sang. Ya, salah satu koran. Itu Pancep yang saya yang ngirim karena wah ini kayaknya cocok nih dimuat di koran. Pas saya kirim ternyata puisi itu pas saya baca soal ulangan ya, kok ini puisinya sama nih bocah kayak ini. Pas lihat astagfirullah. Tadi yang kemarin saya kirim itu ini puisi salah satu sastrawan gitu kan. Akhirnya saya cabut deh, ya kan, maaf yang kemarin saya kirim itu puisi A dan B. Ya ini kebodohan saya karena saya juga nggak bisa emang hafal semua puisi dan ini juga ya. Akhirnya
besoknya dimuat setelah saya kirim penarikan itu. Setelah dimuat, ada senior saya yang baca. Saya dimaki-maki itu kan. Habis Itu bukan saya yang nulis, saya yang cuma ngirim ke email. Akhirnya di sidang lah gitu. Cep, lu apa-apaan, lu bodoh amat, masa puisi kayak gini nggak tahu punya siapa, lu anak didik lu kan, dikirim ke koran segala macem sampai dimuat. Di situ saya minta maaf kan, kata saya kemarin saya baru tahu kalau itu puisi si A, kata saya gitu kan. Saya udah mengambil apa, saya tarik kembali naskah itu, tapi ternyata dimuat, kayaknya nggak dibaca. Dari situ akhirnya saya ke sekolah, saya juga hilaf ya, saya marah-marahin siswa itu karena saya agak terbawa emosi juga ya, karena ternyata kenapa nggak jujur kalau puisi yang dikirim ke saya itu puisi plagiat. Karena memang waktu itu anak itu masih kelas 2 SMP, masih polos. Iya aja katanya, iya itu puisi saya. Nah ini kebingungan juga ya. Jadi si anaknya itu tahu kalau itu plagiat, tapi dikirim ke saya sebagai kurator misalnya ya. Kitanya nggak tahu, dikirim ke koran, lalu kita sadar dan di koran itu juga tidak tahu. Akhirnya terjadi pusing juga ya. Ini berarti kesadarannya harus kolektif dong. Kolektif lah, itu kan dilematis. Jadi kita nggak bisa nyalahin kurator juga, karena mungkin dia juga nggak tahu kan. Iya, keterbatasan. Itu bisa jadi, atau memang kita juga nggak bisa sepenuhnya ya, walaupun harus tetap menyalahkan. Tapi nggak bisa siapa? Si plagiatornya ini, tapi nggak bisa sepenuhnya gitu. Nggak bisa sepenuhnya gimana? Sedikit aja maksudnya, jangan penuh. Aduh, sedikit aja. Kalau penuh itu kayaknya kasihan banget gitu tuh. Mungkin dia pengen terkenal. Iya juga sih, kita juga nggak tahu ya latar belakang orang itu seperti apa ya. Dan ada kalanya mungkin memang dikasih hukuman, atau kalau dibiarkan ya juga tidak baik ya. Tapi kalau terus dicecer juga kan agak sedikit terganggu psikologisnya juga ya. Banyak motif juga. Bisa jadi dia dipaksa buat harus ngirim ke lomba atau harus ngirim ke redaksi supaya mendapat nilai A di kuliahnya. Jadi dia emang buntu banget, nggak punya ide, akhirnya memplagiat. Iya. Dan ini hebatnya San, maksudnya nggak lama gitu karya itu. Ya jangankan baru tahun kemarin, karya yang beberapa tahun yang lalu ya dimuat, kemudian ada yang memuat yang menjiplak, dikirim ke koran atau majalah lagi, itu ada yang tahu San. Ternyata orang-orang kita itu, orang sastra kita itu ya, para sastrawan, mereka itu memang mengamati gitu San. Mengamati kita tulisan-tulisan kita yang ada di koran dan majalah. Jadi bagi pemula mungkin ya yang masih awam gitu ya, memang hasrat ingin terkenal misalnya, nama itu memang terlalu terburu-buru San. Itu juga dulu saya pernah mengalami hal itu, tapi alhamdulillah sekarang masih diluruskan. Sekarang enggak San ya. Tapi aku penasaran sih sebenarnya kalau dari sisi pancepnya ya, bukan dari sisi penulisnya. Misalkan pancep penulis nih. Iya. Terus aku tiru kan karyanya, aku plagiat karyanya. Nah, aku penasaran kerugian dari sisi pancepnya itu kerugian dalam hal apa ya? Apakah moralnya, apakah imajinasi? Saya sebagai yang diplagiat maksudnya. Iya, misalkan karya pancep diplagiat oleh saya. Kan biasanya orang yang diplagiat itu karyanya marah ya. Marah atau enggak dia memberikan siraman rohani gitu. Nah, itu kira-kira sebenarnya perasaan saya yang diplagiat itu. Kerugian dari diri saya ini apa? Dulu saya sih pernah bukan diplagiat San. Apa ini juga plagiat juga ya? Saya juga nggak paham nih. Ada koran ya di luar Banten yang mengambil tulisan saya dari Facebook. Jadi tulisan saya dari Facebook itu pernah dimuat di koran apa, saya taruh di Facebook. Terus tulisannya di Facebook saya itu dimuat lagi di koran itu. Lalu ada orang yang ngasih tahu, Cep, tulisanmu yang kemarin yang di Facebook itu dimuat di ini ya. Orang yang kerja di koran itu nggak ngasih tahu saya. Kira-kira itu plagiat atau bukan? Bukan ya itu Mah ya? Pengambilan dong. Ya, jiplakan atau gimana? Kan dia nggak ngasih tahu. Iya sih, tapi di situ atas nama saya. Masih nama saya, cuman ngambil nggak ngasih tahu. Terus saya marah, pura-pura marah gitu loh, kayak penulis hebat gitu loh, gitu kan. Itu karya gua kok nggak
nggak ngasih tahu, takutnya itu ada honor gede maksud gua kan gitu. Tapi ada teman saya bilang gini, lu Cep diajak apa, dibawa terkenal, dibawa namamu melambung kok malah marah katanya. Nah, kaget saya kan, lah namanya melambung, maksudnya tulisanmu itu mau disebarluaskan lebih banyak gitu kan ke berbagai tempat gitu kan. Iya, kalau kalau ke situnya mah ya kan, tetapi etikanya ini loh, Iya. memang bukan persoalan apanya ya, Nggak izin dulu, harusnya etika kan ini. punten mau Nah minimal begini. begini karyanya kayak gitu. Tapi nanti mau plagiat, mau plagiat karya dan Itu kesopanan ya, plagiator sopan. Berarti tadi plagiator diam-diam. plagiator diam-diam. Kayaknya yang kayak tadi tuh nggak ada lah. Plagiator diam-diam tuh Sopan, yang sopan ada. ada aja, bisa jadi. Tapi kita juga, saya pernah sih ya, kadang ingin menulis lalu takut di apa ya, disebut sebagai plagiat karena dari satu sisi dialog-dialog yang saya buat itu misalnya dalam sebuah cerita saya ambil misalnya dari apa ya, dari berita gitu kan, atau dari sebuah apa namanya ya, cerita rakyat gitu, tapi dimodif gitu, dimodif. Dan memang batasan-batasan plagiat ini berapa persennya saya juga kurang paham ya. Kalau di lagu mungkin yang kayak kemarin tuh aku bukan apa sih, Aku bukan boneka. boneka gitu ya, itu hanya bagian Boneka doang. Aku bukan boneka itu yang mirip dengan lagunya siapa tuh, si Rini Idol. Rini Idol itu ya. Oh iya. Itu hanya berapa persen dari seluruh lagu. Kalau kata Anji itu kan apa ya, kalau lebih dari 10% notasinya itu sama, berarti plagiat. Kalau dalam tulisan harus berapa persennya? Kalau di ilmiah sih, karya ilmiah itu 30%. Karya ilmiah itu referensinya dari mana tuh? Tuh saya kan lagi ngerjain skripsi, Oh, Pak. ini mahasiswa fisika yang lagi ngerjain skripsi nih. Tapi aku punya pengalaman pernah bukan plagiat, tapi nggak tahu sih plagiat atau bukan. Jadi pertama kali belajar nulis novel itu, aku tuh niru novel siapa gitu ya, kalau nggak salah novelnya Remember When. Remember When, populer ya berarti. Iya, ya? Novel. novel. Jadi aku tiru banget cara berceritanya, jadi tekniknya, dialognya juga, cuma diganti namanya doang. Misalkan namanya si tokonya si Maun diganti Miun. Terus misalkan pagi ini aku ganti sore ini kayak gitu. Itu plagiat enggak tuh? Ya itu plagiat lah, ya, mengganti kata, misalnya tokoh juga kan tadi sama, mengganti tokoh, ganti kata kerja misalnya. Sama alurnya Aku juga. membunuh Ihsan misalnya. Nah, dia memang sengaja aku apa ya, misalnya diganti kata membunuh itu apa? Menghabisi nyawa Ihsan misalnya, ya kan. Memang bagi penulis yang plagiator yang agak sedikit intelek memang ngerti celah-celahnya. Kayak gitu caranya. Ya biasanya aku nirunya dari di awal itu jadi di kata-kata novel itu, pagi ini mobilku berhenti di sebuah rumah, aku ganti kan. Sore ini motorku berhenti di sebuah sekolah. Oke. Kalau menurutku ya San, kalau itu jadi bahan pembelajaran untuk belajar nulis nggak masalah sih. Nggak masalah. Tapi kalau misalnya dipublikasikan lalu misalnya satu paragraf itu mirip dengan tulisan itu ya kan, nah itu juga repot. Ya kasus-kasus seperti itu udah sering ya. Hamka ya kan, novelnya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk juga itu kan, wah sampai heboh itu ya. Nah di mana buku? Kira plagiat itu. Mana buku Hamka? Nah di sini. Nah ini di buku Buya Hamka, di novel Buya Hamka ini diceritain di situ ya jelas. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk itu sampai Buya Hamka itu nggak bisa tidur loh San. Dikira plagiat. Iya. Jadi dari novel apa sih? Novel apa ya? Saya lupa. Pokoknya novel itu disadur oleh orang apa Arab apa gitu ya. Terus dikira itu karya Hamka ini menyandur dari itu. Ya. Akhirnya Hamka ini Pramudian Ratur itu pokoknya cecel di media ya. Sampai akhirnya Hamka ini
dia mengumpulin teman-temannya HB Yasin dan kawan-kawan untuk membandingkan nih menganalisis antara novel Hamka dengan novel Kapal Van der Witch dengan novel yang dianggap saduran itu. Ternyata sama sekali tidak ada. Nah, ini murni katanya Hamka. Mungkin kalau terpengaruh mungkin ya ada barangkali kan seperti itu. Ya pengaruh dengan plagiat kan beda sih ya. Iya. Ente terpengaruh dengan karya saya. Beda. Ente plagiat karya saya. Beda. Tadi kalau mengganti itu terpengaruh atau plagiat? Setengah plagiat, setengah terpengaruh. Nah ini kan berarti plagiasi itu kan tergantung etika kepublikasi ke publiknya dulu itu ya. Kalau untuk pembelajaran lah bahasanya kita meniru gitu ya, gak masalah sih San ya. Tapi kalau udah masuk ke ranah apalagi yang berduit honornya gede ya, sama niat juga sih. Niat Plagiatnya. Emang niat ya? Ada nih. Dia kan nggak mungkin memplagiat kalau dia tidak tahu karya tersebut kan. Pasti sudah membaca. Oh iya benar ya. Berarti kan ada niat. Kesadaran berarti ya. Kan dia ngebaca dulu, karya ini bagus banget, plagiat lah, dikirim ke koran. Berarti Hamka mah dia tidak sadar mungkin ya. Kalau ini kan Hamka tidak sadar kalau novelnya mirip. Mungkin dia pernah membaca sebuah novel yang menggugah hati dia, kemudian dia menuliskannya kembali dalam kerangka dia sendiri gitu. Iya. Dalam kerangka kiblat dia sendiri, tulisan teknik dan gaya bercerita dia sendiri kayak gitu. Iya. Nah, ini kasus yang tidak bisa disepelekan sebenarnya ya. Iya. Di sisi lain seperti itu, di sisi lain memang ya biasa aja. Biasa aja ya. Biasa aja. Karena emang sunatullah. Terjadi terus menerus, maksudnya berulang-ulang gitu. Iya, mungkin karena terlalu luar biasa bagi para sastrawan atau bagi para penggiat di dunia tersebut. Ya kalau bagi para bukan sastrawan mah ya lagi-lagi biasa aja. Oh iya ya, bagi emang ini urusan sastrawan, urusan intelektualitas lah, cendekiawan. Ya, maksudnya kalau untuk golongan itu kan ya biasa plagiator aja. Itu orang yang sangat jahat dan sebagainya lah. Ya kalau bagi orang yang bukan intelektual mah ya biasa aja. Apa lebih jahat dari koruptor? Enggak ya, terlalu berlebihan apa ya? Iya, koruptor itu orang terjahat nomor 1. Nomor keduanya maling. Nomor 4-nya rampok. Ya? Ninggalin pas lagi sayang-sayangnya. Aduh. Ya ini bukan bermaksud untuk mengintimidasi atau memojokkan orang yang plagiat itu ya, tapi saya pengennya mengintimidasi loh. Kalau nggak mengintimidasi nggak sadar, nggak kapok-kapok. Aduh, repot juga nih ya. Kita keras takut salah dikit, terus terlalu lunak juga takut dikira lembek. Iya, kita kan juga kopling plansi, artinya ini kan orang yang memplagiatkan berarti dia berurusan dengan moral intelektual. Dia sudah, yang dia curi itu bukan cuma waktu dia membuat karya atau tenaganya, tapi imajinasi dan buah pikiran yang luar biasa dikerahkan banget itu pas bikin karyanya. Ini kan berarti terkait soal moral, moral intelektual. Emang pas nulis itu kayak gimana sih San? Ya puyeng ya. Tiba-tiba tulisanmu diambil sama orang. Ya puyeng. Ngerentes. Jadi saya pernah plagiat. Diplagiat karena karya saya kan bagus ya. Bohong itu ya. Jadi kan sebenarnya karena dia juga bukan bagian daripada ini bukan maksud untuk klasifikasi ya, tapi dia bukan nggak terjun dalam ranah itu. Jadi saya sering bikin puisi kan, diupload di snap WA. Nah terus si beliau ini nge-capture langsung, nge-screenshot, nggak bilang-bilang tanpa ada kata suliksannya. Kan saya biasanya ada suliksan. Oh itu juga plagiat ya?
kayaknya sih. Kalau Kayaknya ngambil sih. status orang plagiat. Misalnya saya bikin status satu kalimat itu diambil. Bisa jadi. Kan dia mengambil, kalau itu buah dari pikiran dia. Iya, makanya ini teman-teman mungkin yang tahu berapa persen plagiat dalam dunia sastra dan segala macamnya itu mungkin ngasih tahu ya di kolom komentar. Karena kami juga butuh referensi ya supaya Mm-mm. jalur obrolan kami ini Jelas gitu. jelas, Jelas emang inti. nggak penting, nggak penting banget ngobrolan kita ini. Ya, tapi akhirnya saya tuh ngerasa apa ya, kok ngegerintes gitu di hatinya. Ini kok karya saya main upload ulang dan gak ada nama sayanya gitu. Kan nanti orang lain menganggap bahwa karya itu karya adalah orang karya itu. dia. Wih, kamu bagus banget puisinya. Iya, iya. Kalau ketahuan plagiat memang kejahatan, kalau enggak ya enggak ya. Tapi akhirnya kan kita lagi-lagi cuma bisa menghimbau, oh tolonglah jangan plagiat dan sebagainya. Ini kadang masalah plagiat ini San, yang disalah-salahkan tuh pun banyak. Yang pertama adalah masalah penulisnya. Nih habis penulis ini yang disalahkan adalah redaktur. Redakturnya, kurator. Tadi saya baca statusnya Rois ya mengenai apa tadi itu ya. Memang kerja seorang redaktur koran atau sastra itu memang berat juga ya, karena beliau juga orang semacam itu punya keterbatasan juga ya. Tapi jangan sampai keterbatasan itu menjadi sebuah alasan pembenaran ya. Tapi tetap harus introspeksi dan mengoreksi. Sebenarnya harusnya ditanya dulu karya ini sudah pernah dimuat atau belum gitu ya. Itu juga nggak bisa ini sih, nggak bisa sepenuhnya. Karena kalau ditanya juga Orang ini nggak ngaku ya. Iya, nggak bakal ngaku, orang dia mau plagiat masa ngaku. Menurut aku sih lebih baik Sadar. Nggak sadar itu dari mana sih? Maksudnya menurut aku sih lebih baik, lebih birokratis lah posisinya. Birokratis itu jadi setiap karya yang dikirim itu ada lisensi tanda, entah materai 6.000 sebagai tanda keaslian Loh, nggak karya. semua penulis punya uang dan ribet harus pakai materai kayak gitu Ya lah. itu kalau mau aman gitu dari plagiat. Itu repot Jadi kita sekali ya. menempuhnya melalui birokrasi seperti itu. Sebenarnya ada cara paling murah, paling ringan. Apa tuh? Sadar diri. Sadar diri itu bahkan menurut saya lebih berat. Kok gitu ya? Lebih berat sadar diri itu daripada beli materai. Jadi kayaknya lebih, kalau kita Nanti beli lebih bahaya lagi lah saat udah memakai materai plagiat lagi. Iya, maksudnya kalau pakai materai itu berarti dia apa ya, ada dasar hukum yang kuat gitu. Kalau misalkan karya ini akhirnya plagiat, ya kamu siap untuk dipenjarakan. Waduh, ini kalau misalnya setiap nih ya seminggu ngirim ke 10 media nih terus pakai materai 6.000, 6 kali 10 60.000, terus nggak ada yang dimuat, boro-boro untung rugi malah ya. Lu jangan mikirin kalau emang udah kaya. Kalau udah kaya ya udah jangan nulis ngarepin honor lah. Kan teman-teman yang di sana kan nulis itu mungkin bagian dari menyambung hidup San, gitu kan ya. Justru karena nulis itu dia pengen dapat uang, ini malah ngeluarin uang ya. Jangankan pakai materai San, saya ngirim ke koran misalnya ya, terus minggu depan saya ke koran datang ngecek, terus saya beli korannya nggak ada karya sayanya, itu kayak ngerasa rugi gitu kan. Misalnya setiap minggu nih saya beli 4 koran misalnya 4 kali, misalnya kali 4.000 16.000 dikali sebulan, setiap minggu beli misalnya 4, berapa tuh? Tapi dalam sebulan itu nggak ada satupun tulisan saya yang dimuat. Rugi berapa itu ya? Kadang ada rasa rugi itu di sini ya, rugi materi, tetapi ada rasa kayak pengetahuan ya dari karya-karya yang saya beli itu ya, ternyata itu menyulut emosi. Maksudnya untuk lebih giat lagi gitu ya. Dan ternyata itu terbalas beberapa tahun kemudian, misalnya saya beli kemudian honornya besar dan itu mampu membayar koran-koran yang pernah saya beli sebelumnya. Nah gitu. Luar biasa sekali. Ya iya. Ribet emang ya dunia media ini. Ya dunia apa ya, plagiat itu ya. Jadi plagiat itu bukan cuma sastra aja ya. Ya. Tulisan-tulisan apapun yang Tulisan-tulisan ilmiah sih kayaknya lebih banyak ya. itu, skripsimu juga
Kayaknya lebih banyak Kalau di plagiat. analisis skripsiku juga sama kayaknya plagiat. Kayaknya skripsi itu lebih berpotensi banyak plagiat. Karena kita juga sebenarnya apa ya, kita nggak terlalu serius buat ngeberantas plagiat sendiri ya. Kita nggak terlalu serius, dan kita juga nggak terlalu serius buat nggak plagiat gitu. Ngerti nggak maksudnya? Mana sih pusing yang ngomong sama tulisan ini. Yang pertama, bagi si pembuat karya atau si birokrasi pembuat karya ini nggak serius buat nahan supaya tidak ada plagiarisme. Di sisi yang penulis nggak ada upaya buat nggak memplagiat. Jadi dua-duanya sebenarnya mengalir dengan begitu indah gitu. Yang memplagiat, yang terluka karena diplagiat. Mungkin sekarang kita ngomongin plagiat nih ya. Kemudian kita berusaha untuk memberikan pengalaman agar teman-teman tidak melakukan hal itu ya. Tapi setelah ini mungkin ada lagi karena memang regenerasi itu kan terus muncul dan mereka tidak tahu kasus-kasus yang ada sebelumnya atau karena punya nafsu sendiri. Dia juga tidak tahu apa dampaknya dan apa kesalahan dia. Emang memplagiat itu salah kan, banyak juga yang nggak tahu kayak gitu. Jadi intinya apa nih San ya, bagi kita yang teman-teman atau yang lainnya agak terhindar dari kasus ini nih, ya kesadaran itulah San. Iya, menurut saya sih ya, kamu yang tahu bahwa plagiat itu buruk ya jangan memplagiat. Kamu yang tidak tahu plagiat itu buruk ya mencari tahu. Iya itu bukan suruh memplagiat ya, nungguin suruh memplagiat. Iya. Tapi intinya sebenarnya agar tulisan kita agar kita tidak plagiat ya harus banyak baca sebenarnya, agar kita merasa bahwa menulis itu susah dan berat. Ini kayak buku ini berat nih. Berat. Isinya juga berat. Iya. Pokoknya jangan memplagiat. Kasihan yang nulis itu capek gitu aja. Iya, dan mungkin sehabis ini teman-teman yang merasa pernah memplagiat atau mungkin saya sendiri nih, jangan-jangan saya juga belum ketahuan aja plagiat itu. Kalau dibedah setiap karya mungkin bisa jadi ada gitu kan. Tapi kalau nggak sengaja ya nggak tahu ya. Jadi plagiat itu sebenarnya lebih ke arah kesengajaan. Kesengajaan. Kalau dia nggak sengaja berarti bukan plagiat. Kesengajaan ya kesadaran gitu ya, kesadaran plagiat maksudnya. Kesadaran dalam untuk meniru. Betul. Berarti apakah kesadaran kita itu sadar bahwa itu plagiat atau kita sadar bahwa itu tidak plagiat? Ngomong apa sih? Juga nggak ngerti. Udah gini aja lah teman-teman, banyak baca aja ya supaya bisa tahu gitu, supaya tahu bahwa menulis itu capek. Lelah gitu. Bener gak San? Benar. Iya. Nah ini San juga baru bikin buku nih bulan depan, ini judulnya Nadran. Itu berdarah-darah kayaknya bikinnya ya. Biasa aja sih. Biasa aja. Saya salah paham juga nih ya. Ya udahlah teman-teman. Semoga tayangan ini tidak memberikan manfaat apa-apa kepada teman-teman. Semoga ini mampu memberikan manfaat kepada kami nih berdua. Pesan saya, kalau kamu tidak tahu berarti kamu tidak memplagiat. Udah. Oke, semoga tidak ada yang tersakiti. Mohon maaf, kami tidak bermaksud untuk menyakiti dan memplagiat juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.